Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maya Fitri Rahmawati dari kelas PGMI E angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat pembelajaran yang sudah saya buat ketika kegiatan asistensi mengajar di MI Islamiyah Sukopuro, Jabung. Perangkat yang pertama yaitu ada kalender pendidikan. Di sini kalender pendidikan disusun oleh Waka Kurikulum untuk memudahkan analisis hari efektif dan tidak efektif. Nah, pastinya di sini ada nomor, kemudian bulan. Bulan ini tergantung dengan semester. Kemudian ada minggu dan hari. Kemudian ada uraian kegiatan yang ada pada kalender berwarna berbeda ini selain warna putih. Kemudian ada jumlah pekan efektif, kemudian keterangan. Perangkat pembelajaran yang kedua yaitu rencana pekan efektif. Nah, rencana pekan efektif ini saya susun berdasarkan dengan kaldik yang sudah disusun oleh Waka Kurikulum tadi. Nah, yang pertama yaitu ada identitas sekolah. Kemudian dalam identitas sekolah ini ada nama sekolah, kemudian mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun. Untuk jumlah pekan dihitung dulu pada setiap bulannya dalam satu semester. Nah, di sini ada mulai bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, dihitung dulu seluruh pekan, kemudian dihitung pekan efektif dan pekan tidak efektif. Pekan efektifnya ditemukan ada 21 minggu dan pekan tidak efektifnya ada 5 minggu. Kemudian analisis hari efektifnya, kebetulan pada mata pelajaran matematika ini diajarkan pada hari Selasa dan hari Jumat. Nah, pada hari Selasa hari efektifnya ada 13 dan tidak efektifnya ada 12. Sedangkan untuk hari Jumat ada 15 efektifnya dan tidak efektifnya ada 11. Kemudian total hari efektifnya dihitung, total hari tidak efektifnya juga, kemudian dijumlahkan dan dikalikan tiap hari per JP-nya. Kemudian di total dalam satu semester ini ada 69 jam pelajaran. Perangkat pembelajaran yang ketiga yaitu ada program tahunan. Di sini pada bagian pertama ada identitas sekolah, kemudian ada mata pelajaran, kelas atau semester, dan tahun pelajaran. Bagian atas sendiri diisi oleh capaian umum secara umum ya, jadi tidak per bab. Nah, kemudian dalam tabel ini ada capaian per elemen, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, serta alokasi waktu dalam satu bab. Capaian per elemen di sini dibuat dalam satu bab. Jadi dalam satu bab ini capaian per elemennya apa saja, kemudian tujuan pembelajarannya apa saja, alur tujuan pembelajarannya juga apa saja, dan alokasi waktunya tiap bab. Di sini pada bab 1 alokasi waktunya berjumlah 20 JP. Pada bagian terakhir yaitu ada tanda tangan guru pamong serta mahasiswa PKL. Perangkat pembelajaran yang keempat yaitu ada program semester. Nah, di sini karena melaksanakan AM pada semester genap, saya ambil pada program semester genap. Setiap prosem ini terdapat detail kegiatan pada setiap bulannya dan setiap ATP-nya atau alur tujuan pembelajaran. Nah, pada bab 5 ini alur tujuan pembelajarannya ada 4, kemudian babnya luas dan volume, alokasi waktunya 25 JP, serta detail kegiatan setiap bulannya pada tanggal berapa saja di keterangan. Kemudian setelah itu sama setiap babnya ada detail kegiatannya setiap minggu, dan pada keterangannya juga setiap tanggal berapa pembelajaran itu dilaksanakan. Perangkat pembelajaran yang kelima yaitu ada alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini pastinya ada identitas, tidak lupa. Kemudian pada tabel ini ada elemen, kemudian capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, serta profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin dan alokasi waktu. Pada bab 1 elemennya bilangan, kemudian capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan materi pembelajaran bilangan cacah sampai 10.000. Kemudian ada profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin dan alokasi waktunya 20 JP. Penyusunannya sama sampai bab 7. Kemudian bagian terakhir ada tanda tangan guru pamong dan mahasiswa asistensi mengajar. Identitas modul ini ada nama penulis modul, kemudian ada instansi atau tempat mengajar yaitu
di MI Islamiyah Sukopuro Jepung. Kemudian ada kelas atau fase, yaitu kelas 4 fase B. Kemudian ada mata pelajaran, yaitu mata pelajaran matematika. Kemudian ada elemennya geometri. Kemudian materi pokok mengenal bangun datar segi banyak. Dan alokasi waktu, yaitu 2 kali 30 menit atau 1 pertemuan. Kemudian, asesmen yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah pengerjaan LKPD yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, kompetensi awal yang harus dimiliki oleh siswa yaitu mampu mengetahui bentuk dasar bangun datar seperti segitiga, segi empat, serta mengelompokkan bentuk-bentuk bangun datar berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti jumlah sisi atau jenis sudut. Bagian selanjutnya yaitu ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia seperti gotong royong dan bernalar kritis. Kemudian profil pelajar rahmatan lil alamin ada ta'adub, qudwah, muwatonah, tawasud, tawazun, musawah, syuro, dan tasamuh. Sarana dan prasarana yang digunakan ada media PowerPoint yang berisi tentang materi pembelajaran terkait. Kemudian ada alat yang digunakan ada Smart TV dan alat tulis. Kemudian sumber yang digunakan dari buku LKS Matematika kelas 4. Target peserta didik di sini ada 24 peserta didik dalam satu kelas. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan ada tanya jawab, diskusi, presentasi, dan penugasan. Moda pembelajaran yang digunakan adalah tatap muka atau luring. Kemudian kompetensi inti di sini ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan indikator tujuan pembelajaran. Capaian pembelajarannya yaitu dapat mendeskripsikan ciri berbagai bangun datar, yaitu segi empat, segitiga, dan segi banyak. Mereka dapat menyusun atau komposisi dan mengurai atau dekomposisi berbagai bangun datar dengan lebih dari satu cara jika memungkinkan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat mengenal bangun segi banyak dan mengelompokkan pada segi banyak yang beraturan dan segi banyak yang tidak beraturan dengan tepat. Indikator tujuan pembelajaran yaitu melalui kegiatan membandingkan benda konkret, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk segi banyak dengan tepat. Nah, kemudian yang kedua, yaitu melalui kegiatan pengamatan gambar, peserta didik dapat mengelompokkan bangun datar segi banyak ke segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan dengan tepat. Nah, pemahaman bermakna yang diperoleh peserta didik dalam pembelajaran ini ada meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengetahui macam-macam bentuk bangun datar. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang. Kemudian, ada pertanyaan pemantik yang ditanyakan kepada siswa pada di awal pembelajaran. Kemudian uraian kegiatan pembelajaran dimulai dari kegiatan awal yaitu kegiatan orientasi. Peserta didik menjawab salam dari guru, kemudian berdoa, kemudian ditanya kabar dan kesiapan belajar hari itu, dan kemudian guru mengabsensi siswa. Kemudian peserta didik menyiapkan diri agar siap untuk belajar serta memeriksa kerapian diri dan bersikap disiplin dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kegiatan kedua yaitu ada kegiatan apersepsi. Yang pertama, peserta didik bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya. Kemudian yang kedua, peserta didik menyimak apersepsi dari guru, yaitu narasi yang menumbuhkan sikap bertanggung jawab, pelestarian tradisi dan kearifan lokal dan budaya. Kemudian kegiatan ketiga ada kegiatan motivasi, yaitu guru memberikan informasi mengenai tujuan, manfaat pembelajaran yang akan dilakukan dan metode pembelajaran pada hari itu. Kemudian yang kedua ada peserta didik diberi latihan konsentrasi sebelum pembelajaran, yaitu ada kegiatan tepuk, sikut, sakit, sekat, dan sikat. Memasuki kegiatan inti. Yang pertama, guru menjelaskan pengertian segi banyak melalui gambar yang ada di Smart TV. Kemudian, guru menjelaskan ciri-ciri segi banyak dan menunjukkan beberapa gambar bangun datar yang termasuk dari segi banyak dan termasuk segi banyak. Nomor 3, guru menjelaskan jenis-jenis segi banyak dan menampilkan contoh setiap jenisnya. Yang keempat, guru membagi kelompok dengan teman sebangku. Kemudian, guru membagikan LKPD yang berisi analisis bangun datar dan mengelompokkan bangun segi banyak ke jenis segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Yang kegiatan terakhir yaitu siswa mengumpulkan lembar LKPD ke meja guru di depan kelas. Setelah kegiatan inti, ada kegiatan akhir yang berisi tentang peserta didik bersama guru menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik bersama-sama merefleksikan dan saling mengajukan pertanyaan. Kemudian, peserta didik mendapatkan pesan moral dan nasihat yang berkaitan dengan materi hari ini. Yang kelima, peserta didik menyimak penjelasan guru terkait tindak lanjut yang diberikan. Peserta didik dan guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Peserta didik menjawab salam untuk menutup kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan refleksi untuk peserta didik dan refleksi pendidik.
Dan lampiran-lampiran yang disertakan yaitu ada lampiran PowerPoint, LKPD, dan instrumen penilaian. Bahan bacaan pendidik yaitu dari buku LKS mata pelajaran matematika, dan bahan bacaan peserta didik juga sama dari buku LKS mata pelajaran matematika kelas 4, daftar pustaka, dan kemudian ada tanda tangan dari kepala sekolah, guru pamong, dan mahasiswa asistensi mengajar. Berikut ini lampiran-lampiran yang disertakan pada modul ajar yaitu PowerPoint, LKPD, dan instrumen penilaian dari aspek kognitif, kemudian ada aspek afektif atau sikap, dan ada aspek psikomotorik. Nah, selanjutnya yaitu modul kedua, masih sama dengan mata pelajaran modul yang pertama, yaitu mata pelajaran matematika. Nah, yang pertama yaitu tentunya ada identitas modul. Asesmen pembelajaran yang digunakan masih sama, yaitu LKPD, pengerjaan LKPD, kemudian dan kompetensi awal yang harus dimiliki peserta didik dalam pembelajaran kali ini, yaitu mengetahui bentuk dasar bangun datar seperti segi 4 dan segi 3, serta mengelompokkan bentuk-bentuk bangun datar berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti jumlah sisi atau jenis sudut. Nah, profil pelajar Pancasila yang didapatkan peserta didik pada pembelajaran kali ini yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yaitu gotong royong dan bernalar kritis. Kemudian profil pelajar rahmatan lil alamin yaitu ada ta'adub, qudwah, muwatonah, tawasud, tawazun, musawah, syura, dan tasamu. Nah, sarana dan prasarana yang digunakan pada pembelajaran kali ini yaitu pop-up book, kemudian ada alat tulis, dan sumbernya dari buku LKS matematika kelas 4. Jumlah peserta didik pada pembelajaran kali ini yaitu 24 peserta didik. Kemudian metode pembelajaran yang digunakan pada modul ini yaitu ada tanya jawab, diskusi, presentasi, dan penugasan. Mode pembelajaran yaitu tatap muka atau luring. Nah, kompetensi inti di sini ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan indikator tujuan pembelajaran. Capaian pembelajarannya ini masih sama dengan modul sebelumnya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat mengenal ciri-ciri bangun datar segi 4 dan jenis-jenisnya dengan tepat. Kemudian indikator tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan mengamati gambar konkret, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri bangun datar dengan tepat. Yang kedua yaitu melalui kegiatan menulis, peserta didik dapat menyebutkan nama bangun dan ciri-ciri bangun segi 4 dengan tepat. Kemudian pemahaman bermakna yang diperoleh oleh siswa yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengetahui ciri-ciri bentuk bangun datar segi 4. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang. Nah, pertanyaan pemantik ini diberikan pada saat apersepsi di kegiatan awal pembelajaran. Nah, pertanyaan pemantiknya ada 3, yaitu yang pertama, ada berapakah jenis bangun datar? Yang kedua, ada berapakah jenis-jenis segitiga? Yang ketiga, yaitu ada berapakah jenis-jenis segi 4? Kemudian dilanjutkan dengan uraian kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan awal, di sini ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan orientasi, apersepsi, dan motivasi. Setelah kegiatan awal, memasuki kegiatan inti yaitu guru menjelaskan pengertian bangun datar segi 4 dan jenis-jenis segi 4. Yang kedua, guru mempraktikkan ciri-ciri bangun datar dengan ilustrasi gambar bangun segi 4. Yang ketiga, ada guru membagikan LKPD yang berisi analisis gambar bangun datar dan ciri-ciri bangun datar segi 4. Yang keempat, guru menunjuk beberapa peserta didik untuk mempresentasikan dari hasil LKPD. Kemudian peserta didik mengumpulkan lembar LKPD ke meja guru. Kemudian ada kegiatan akhir yang di sini peserta didik itu menyimpulkan pelajaran yang sudah dilaksanakan. Kemudian guru dan siswa saling merefleksikan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Kemudian peserta didik mendapatkan pesan moral dan nasihat yang berkaitan dengan materi hari ini. Kemudian peserta didik menyimak penjelasan guru terkait tindak lanjut yang diberikan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian peserta didik dan guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan peserta didik menjawab salam dari guru. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari refleksi peserta didik dan refleksi pendidik. Lampiran-lampiran yang disertakan yaitu LKPD, kemudian ada instrumen penilaian. Bahan bacaan pendidik sama dengan bahan bacaan peserta didik yaitu dari buku LKS mata pelajaran matematika kelas 4. Kemudian berikut adalah lampiran LKPD pop-up book pada materi bangun datar. Kemudian di sini ada instrumen penilaian aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Kemudian modul yang ketiga yaitu ada modul dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada bagian pertama modul yang tentunya ada identitas modul yaitu nama penulis, kemudian instansi, kelas atau fase, mata pelajaran, elemen, materi pokok,
alokasi waktu dan jumlah pertemuan. Nah, di sini mata pelajarannya yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi pokok menulis kalimat efektif dari elemen menulis. Kemudian alokasi waktunya 3 kali 35 menit atau 3 jam pelajaran dalam 1 kali pertemuan. Asesmen pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran kali ini yaitu LKPD masih sama dengan 2 modul yang sebelumnya. Kemudian kompetensi awal yang harus dimiliki oleh siswa yaitu mampu menyusun kalimat dan mampu mengidentifikasi unsur kalimat. Profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatul lil Alamin ini sudah tertera, masih sama dengan modul sebelumnya. Kemudian sarana dan prasarana yang digunakan yaitu melalui media video pembelajaran, kemudian ada game interaktif dari Bambuzel. Kemudian alat yang digunakan ada Smart TV, kemudian alat tulis. Dan sumber yaitu dari buku LKS Bahasa Indonesia kelas 4. Target peserta didiknya 24 peserta didik reguler. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu tanya jawab, diskusi, presentasi, dan penugasan. Moda pembelajarannya tatap muka atau luring. Kemudian kompetensi inti yaitu capaian pembelajarannya, kemudian tujuan pembelajaran dan indikator pembelajaran. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengetahui dan memaknai teks narasi yang dibacakan. Peserta didik mampu memaknai kosakata baru dan atau kosakata bahasa Indonesia serapan dari bahasa daerah dari teks yang dibaca. Peserta didik mampu terlibat secara aktif dalam suatu percakapan dan diskusi sesuai tata cara. Peserta didik menceritakan kembali suatu informasi yang dibaca atau didengar. Peserta didik mampu menulis berbagai teks sederhana dengan rangkaian kalimat yang beragam. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif dan menulis kalimat efektif dengan benar. Indikator tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan penayangan video pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri kalimat efektif dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan game interaktif, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh-contoh kalimat efektif dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan menulis, peserta didik dapat mengubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif dengan benar. Kemudian pemahaman bermakna, yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyusun kalimat efektif sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Indonesia. Kemudian meningkatkan kemampuan peserta didik menggunakan kosakata baku dalam menyusun kalimat. Pertanyaan pemantik yang akan ditanyakan pada kegiatan orientasi ada 3. Yang pertama, apakah kalian pernah melakukan percakapan yang bertele-tele? Bagaimana pendapat kalian jika percakapannya bertele-tele? Kemudian perhatikan kalimat ini. Dia turun ke bawah dari tangga dengan dia turun dari tangga. Manakah kalimat yang lebih mudah dipahami? Kemudian ada uraian kegiatan pembelajaran, yaitu pada kegiatan awal ada 3 kegiatan, yaitu kegiatan orientasi, apersepsi, dan motivasi. Kegiatan orientasi yaitu peserta didik menjawab salam dari guru, kemudian berdoa sebelum pembelajaran, kemudian ditanya mengenai kabar dan kesiapan belajar hari ini. Kemudian peserta didik mengkonfirmasi kehadiran dan peserta didik menyiapkan diri agar bersiap untuk belajar serta memeriksa kerapian diri dan bersikap disiplin dalam setiap kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan apersepsi, yaitu peserta didik bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya, kemudian ditanyai dengan pertanyaan pemantik tadi. Yang kedua, ada peserta didik menyimak apersepsi dari guru untuk menumbuhkan sikap bertanggung jawab, pelestarian tradisi, kearifan lokal, dan budaya. Motivasi, yaitu peserta didik dapat menerima informasi dari guru mengenai tujuan, manfaat pembelajaran yang akan dilakukan, dan metode pembelajaran. Yang kedua, yaitu peserta didik diberi sedikit motivasi sebelum memulai pelajaran untuk membangkitkan semangat dalam belajar dengan tepuk semangat. Kemudian masuk ke kegiatan inti. Guru menjelaskan pengertian dan ciri-ciri kalimat efektif. Yang kedua, guru memberikan contoh kalimat efektif serta memberikan alasan disebut kalimat efektif secara rinci. Kemudian guru menayangkan video pembelajaran tentang kalimat efektif untuk menambah pengetahuan siswa. Berikut sudah dilampirkan link YouTube-nya. Kemudian guru memberikan kuis berupa game interaktif yang berkaitan dengan kalimat efektif. Guru membuat spinner yang berisi nama-nama siswa, kemudian nama yang terpilih wajib menjawab kuis. Apabila siswa tidak dapat menjawab, maka dikenakan hukuman berupa membuat 2 kalimat efektif di buku tulis masing-masing. Kemudian guru membagikan LKPD kepada siswa untuk dikerjakan. Jika waktu habis dan siswa belum selesai mengerjakan LKPD, maka boleh dikerjakan di rumah masing-masing dan dikumpulkan esok harinya. Kemudian setelah kegiatan inti, ada kegiatan akhir, yaitu peserta didik dan guru bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kemudian guru dan peserta didik melakukan refleksi dengan saling mengajukan pertanyaan. Kemudian peserta didik mendapat pesan moral dan nasihat yang berkaitan dengan materi hari ini. Yang kelima, peserta didik dan guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan peserta didik menjawab salam untuk menutup kegiatan belajar mengajar. Kemudian di sini ada refleksi dari peserta didik dan refleksi pendidik. Kemudian lampiran-lampiran yang disertakan yaitu ada link video pembelajaran dari YouTube, kemudian link game interaktif Bambuzel, kemudian ada LKPD dan instrumen penilaian. Bahan bacaan pendidik dan bahan bacaan peserta didik masih sama, yaitu dari buku LKS mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Dan ini ada lampiran-lampiran yang disertakan.
Yang pertama ada video pembelajaran dari YouTube tentang kalimat efektif bahasa Indonesia kelas 4 semester 2, kemudian game interaktif Bambuzel, kemudian LKPD. Nah, pada LKPD ini siswa diperintahkan untuk mengubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif dengan benar. Kemudian selanjutnya ada instrumen penilaian, yaitu dari aspek kognitif, kemudian aspek afektif, dan aspek psikomotor. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.